Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Teman-teman, ketika membaca Al-Qur'an, mungkin kita pernah menemukan bacaan yang terasa berbeda dari bacaan tajwid pada umumnya. Ada bacaan yang berhenti sejenak tanpa napas, ada yang terdengar setengah dhammah. Ada pula bacaan yang hurufnya berubah bunyi. Nah, bacaan-bacaan seperti inilah yang dikenal dengan bacaan gharib. Pada video kali ini kita akan membahas bacaan gharib Al-Quran, yaitu meliputi saktah, ismam, imalah, tasyir, nakal, dan ibdal. Nah, mari kita simak bersama, semoga menambah ilmu dan memperindah bacaan Al-Quran kita ya. Oke, yang pertama kita akan memasuki. Yang pertama adalah saktah. Saktah adalah berhenti sejenak pada bacaan tanpa mengambil napas, kemudian melanjutkan kembali bacaan. Ciri utama saktah yaitu berhenti sangat singkat, tidak ada tarikan napas, biasanya sudah ditentukan dalam riwayat nafs. Quran Surah Al-Kahfi ayat 1. Ini contoh ayat saja ya. Contoh ayat pada hukum tajwid saktah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Saktah terdapat pada kata iwaja. Nah, di situ berhenti sejenak lalu lanjutkan bacaannya. Iwaja qayyiman liyunzira ba'san. Nah, itu tuh jangan ada tarikan napas pada bacaan iwaja. Nah, oke, seperti itu ya teman-teman. Ismam adalah isyarat memonyongkan bibir setelah membaca huruf sukun tanpa suara sebagai tanda asal harokat dhammah. Ciri ismamnya itu tidak terdengar suara tambahan, hanya terlihat dari gerakan bibir khusus untuk bacaan tertentu saja. Nah, contoh ayatnya terdapat pada Quran surah Yusuf ayat 11. La ta'manna. Nah, la ta'manna. Nah, lihat mulut saya ya. La ta'manna. Nah, harus memonyongkan bibir setelah baca huruf sukun. Nah, itulah ismam. Selanjutnya ada imalah. Imalah adalah memiringkan bunyi fathah ke arah kasrah dan alif ke arah ya. Nah, imalah sering terdengar seperti e. Nah, contoh ayat imalah pada Quran surah Hud ayat 41. Bismillahi majreha wa mursaha. Nah, cara membaca majroha. Nah, kata majroha dibaca dengan bunyi majreha, bukan majroha. Jadi bacaannya seperti ini. Bismillahi majreha wa mursaha. Bukan seperti ini, bukan. Bismillahi majroha. Nah, itu bukan ya. Selanjutnya ada tasyil. Tasyil adalah mempermudah bacaan hamzah, yaitu membaca di antara hamzah dan alif sehingga tidak terdengar keras. Contoh ayatnya yaitu pada Quran surah Fussilat ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ajamiyun wa arabiyun. Nah, seperti itu. Cara membacanya, hamzah kedua tidak dibaca jelas seperti hamzah penuh, tetapi diringankan, seolah di antara a dan hamzah. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ada nakal. Nakal adalah memindahkan harakat hamzah ke huruf sebelumnya sehingga hamzah tidak dibaca jelas. Ciri nakal, harakat hamzah dipindahkan, hamzah menjadi sukun atau tidak terdengar, dan bacaan menjadi lebih ringan. Contoh ayatnya pada surah Qaf ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajaat sakaratul maut. Nah, nakal terdapat pada jat. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ada ibdal.
Ibdal adalah mengganti hamzah dengan huruf mat sesuai dengan harakat sebelumnya. Ciri ibdal yaitu hamzah tidak dibaca. Yang kedua, diganti alif, waw atau ya. Bacaan menjadi panjang dan lembut. Nah, pada Quran contoh ayatnya yaitu pada Quran surah Al-Ahqaf ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu nih bi kitab. Nah, itu nih. Nah, itu tuh adalah bacaan ibdal. Ibdalnya ibdalnya terdapat pada bacaan itu nih. Nah, hamzah diganti dengan ya panjang. Seperti itu. Itulah pembahasan kita tentang bacaan gharib Al-Quran yang meliputi saktah, ismam, imalah, tashil, nakal, dan ibdal. Bacaan gharib menunjukkan keindahan, keunikan, dan ketelitian dalam membaca Al-Quran sesuai riwayat yang sahih. Meskipun jarang digunakan pada bacaan-bacaan Al-Quran, tetapi bacaan ini tetap penting untuk dipahami, terutama bagi penuntut ilmu Al-Quran dan ilmu tajwid. Semoga video ini bermanfaat, menambah wawasan dan meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita ya. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman agar semakin banyak yang belajar Al-Quran dan ilmu tajwid. Oke, karena sudah selesai videonya akan saya tutup pada hari ini. Billahi fisabilillah haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.